Itu salam budaya rayu-rayu untuk kita semua. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas Kejawen. Jadi Kejawen itu berada di Pulau Jawa ya. Jadi pada zaman dahulu sebelum masuknya para Wali Songo ke tanah Jawa tersebut, para penduduk lokal yang ada di Pulau Jawa itu penganut kepercayaan lokal dan juga penganut agama Hindu dan Buddha dan juga mungkin agama lainnya seperti itu. Jadi ketika para Wali Songo itu menyebarkan agama Islam yang ada khususnya di Pulau Jawa tersebut, masyarakat penduduk lokal itu penganut kepercayaan dan juga penganut agama Hindu, mayoritas penduduk yang ada di Pulau Jawa. Maka dengan caranya supaya para orang-orang Jawa pada waktu itu supaya mengikuti agama Islam, maka para Dewan Suro atau Wali Songo tersebut tidak merubah adat istiadat budaya warga lokal tersebut. Makanya sampai sekarang mayoritas penduduk yang ada di Jawa itu mayoritas penduduknya Islam Kejawen seperti itu ya. Jadi namanya Islam Kejawen yang mereka orang-orang di Jawa tersebut sejak zaman dulu sampai sekarang itu beragama Islam tapi masih menggunakan tata cara ajaran zaman dulu atau bisa disebut ajaran leluhur zaman dulu seperti kepercayaan lokal dan juga agama Hindu. Ada beberapa teman mengatakan bahwa orang Kejawen tidak sholat dan tidak puasa seperti itu. Jadi yang namanya orang Kejawen itu adalah orang yang melakukan ritual-ritual atau masih menganut kepercayaan leluhurnya zaman dulu sampai sekarang. Jadi ada beberapa teman yang mengatakan leluhurnya itu siapa, tidak ada dalam buku dan tidak ada catatan dalam sejarah. Jadi leluhur orang Jawa itu ya orang-orang zaman dulu sebelum masuknya agama Islam. Jadi sebelum masuknya agama Islam itu orang-orang yang ada di Jawa itu juga menganut agama Hindu, Buddha dan juga kepercayaan lokal yang sampai sekarang disebut atau namanya sekarang itu Kapitayan. Orang Kejawen itu tidak hanya masuk Islam, jadi tidak hanya bisa disebut kalau di zaman sekarang itu Islam Kejawen. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu sampai sekarang banyak sekali, menurut penelusuran pribadi saya ya, ini bukan penelusuran teman-teman yang ada di luar sana, ini penelusuran pribadi saya, dan saya banyak sekali menemukan orang Kejawen itu tidak hanya Islam Kejawen, juga ada Kejawen Hindu, Kejawen Buddha, dan juga Kejawen Kristen seperti itu. Jadi orang yang beragama Kristen tapi masih memadukan antara agama Kristen tersebut dan juga memadukan dengan kepercayaan lokal tersebut. Jadi tidak hanya kepercayaan lokal, juga ada perpaduan antara Hindu dan juga Kristen seperti itu. Jadi tidak semua ya Kejawen itu Islam seperti itu. Jadi banyak sekali yang mengatakan teman-teman mengambil buku atau cerita babat tanah Jawa atau sumber dari buku Wali Songo atau sumber dari Islam Demak tersebut. Jadi sebenarnya di Jawa itu juga banyak sekali buku yang mengatakan bahwa orang Jawa atau orang Kejawen itu adalah Islam. Menurut saya tidak betul. Jadi Kejawen itu bisa masuk ke beberapa agama, contohnya seperti ke agama Hindu, seperti ke agama Buddha, seperti ke agama Kristen. Jadi teman-teman yang mengatakan sebelum datangnya Islam ke Pulau Jawa tersebut mengatakan bahwa bahwa Jawa itu sudah Islam. Jadi yang dikatakan tersebut mungkin
syariat atau tuntunan hidup pedoman masyarakat Jawa pada waktu itu ya, itu mungkin yang dimaksud. Contohnya lagi ya, di beberapa bulan yang lalu saya sempat keliling-keliling ke Pulau Jawa sambil bekerja, dan saya juga menemukan teman-teman yang ada di Pulau Jawa tersebut itu penganut Hindu Jawa sejati. Mereka menyebutnya seperti itu. Jadi sebenarnya dalam tata cara atau dalam beribadah atau bisa disebut sembahyang, teman-teman waktu itu ketika saya temui mengatakan mereka juga memadukan antara agama Hindu dan juga kepercayaan yang ada di Jawa. Jadi makanya kepercayaan seperti bisa disebut kapitayan dan juga kepercayaan lokal lainnya yang ada di Jawa itu juga banyak juga orang-orangnya yang masuk ke agama Islam, ke agama Hindu, ke agama Buddha, dan juga ke agama Kristen. Seperti itu, makanya yang akhir-akhir ini sering banyak dibicarakan teman-teman di media sosial maupun di dunia nyata adalah tentang kejawen. Jadi kejawen itu tidak semuanya masuk ke agama Islam. Jadi tidak bisa disebut bahwa kejawen itu adalah Islam. Makanya banyak sekali orang-orang Jawa kejawen tersebut ada yang masuk Islam dan juga ada yang masih memegang teguh tradisi adat budaya leluhur Nusantara pada zaman dahulu, dan mereka orang kejawen tersebut menyebutnya itu tidak sholat dan tidak puasa dan tidak melakukan ibadah atau umat Islam pada umumnya, karena mereka adalah orang kejawen atau orang Jawa tersebut ya. Makanya tidak bisa disebut semua kalau kejawen itu adalah Islam. Seperti kepercayaan lokal yang ada di Jawa dan juga di Indonesia, dan mungkin kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia itu tidak semuanya ada bukunya ya. Tidak semuanya ada bukunya dan ada catatan dalam sejarah seperti itu. Makanya ada beberapa teman mengatakan seperti apa bukunya, seperti apa sejarahnya, saya pengen tahu dan pengen membuktikan seperti itu. Jadi semua kepercayaan yang ada di dunia dan juga di Indonesia itu tidak semuanya punya buku, dan juga banyak sekali kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada di Nusantara itu diwariskan ke generasi berikutnya secara lisan, secara menurun secara langsung seperti itu ya. Sekarang ini kepercayaan penganut penggiat kepercayaan yang ada di Nusantara itu sudah bisa nulis di kolom KTP, sudah resmi diakui oleh negara. Beragama yang ada di Indonesia itu kita itu tidak usah memperdebatkan ya. Kalau teman-teman mau masuk ke agama A atau ke agama B itu sudah menjadi urusan teman-teman. Jadi kita itu tidak usah mempeributkan bahwa agama atau kepercayaan ini adalah salah, kepercayaan itu adalah salah, dan agama ini adalah salah. Itu tidak usah perlu diperdebatkan, karena setiap agama itu berawal dari kepercayaan ya. Jadi tidak langsung tumbuh, langsung punya jutaan pengikut dan bisa menyebar ke seluruh Indonesia tersebut atau ke seluruh dunia tersebut. Jadi setiap agama sejak zaman dulu sampai sekarang menurut dalam yang saya pelajari ya seperti itu, agama itu berawal tumbuh dari kepercayaan. Saya akan mengambil contoh seperti kepercayaan agama Kapitayan yang ada di Jawa. Jadi agama Kapitayan yang ada di Jawa tersebut karena apa? Karena saya menyebutnya agama karena sudah diakui oleh negara seperti itu. Makanya ketika para penganut atau para pengikut agama Kapitayan yang ada di Jawa tersebut orang-orangnya itu menyebarkan ke seluruh Indonesia, maka tidak kemungkinan para orang-orang yang ada di Indonesia itu juga bisa mengikuti agama Kapitayan tersebut. Ini gambaran cerita, bukan mau menyebarkan agama Kapitayan ke seluruh Indonesia, tidak ya. Jadi dalam konsep agama kepercayaan, contohnya seperti
Kapitayan itu tidak disebarkan atau tidak disebarkan luas. Jadi itu dipakai oleh para pengikut atau para penganut orang-orang Jawa sendiri, tidak ada niat untuk menyebarkan ke seluruh dunia tersebut. Jadi buat teman-teman yang beragama lain itu tidak usah takut atau tidak usah khawatir, takutnya kepercayaan lokal yang ada di Indonesia atau kapitayan yang ada di Jawa itu disebarluaskan ke pulau-pulau lainnya. Itu tidak usah takut seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau mencari data siapa leluhur orang Jawa seperti itu, banyak sekali ya, tidak ada catatannya dalam sejarah ya, seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas leluhurnya orang Jawa. Kalau saya bahas pasti akan menyinggung perasaan panjenengan. Situs-situs budaya yang ada di Jawa tersebut itu juga banyak yang sudah hilang. Sebenarnya ada sampai sekarang itu banyak, ketika ada banjir atau tanah longsor muncul situs-situs budaya tersebut. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata atau sesuatu tanpa sengaja menyinggung perasaan panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kita itu tidak ada yang pintar, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini bodoh, seperti itu. Saya bodoh, kita semua bodoh di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, salam budaya.